Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik 3B, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk kita buka buku tematiknya. Pembelajaran keempat, ayo amati. Edo juga memiliki hewan peliharaan seperti Manda dan Maula. Edo memiliki banyak hewan peliharaan di rumah. Ada kucing, ada ayam, dan juga ikan. Edo menyayangi semua hewan peliharaannya. Berikut ini adalah jenis-jenis ikan yang dipelihara Edo. Nah, dari ketiga gambar tersebut, manakah di antara ikan-ikan di atas yang menarik perhatianmu? Apakah kamu sudah pernah melihat jenis ikan tersebut sebelumnya? Kerjakan tugas halaman 147. Ayo membaca. Ikan adalah hewan peliharaan yang cantik dan menyenangkan. Ada beberapa aturan dasar penting tentang perawatan ikan yang harus dipatuhi. Sediakan akuarium dengan ukuran yang tepat dan tambahkan tanaman dan dekorasi yang sesuai untuk memastikan ikan merasa nyaman dan sehat. Ikan bisa hidup untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kebersihan akuarium harus dijaga. Ikan juga harus diberi makan secara rutin. Kegiatan memberi makan ikan bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Bacalah langkah-langkah memelihara ikan berikut. Yang pertama, sediakan akuarium dengan ukuran yang tepat. Kedua, pasanglah kelengkapan akuarium seperti pemanasan, penyaring air, pasir, dan kerikil, dekorasi, tanaman, dan air. Tiga, jangan memberi makan terlalu banyak pada ikan agar tidak terlalu banyak sisa yang tidak dimakan. Empat, uji tingkat keasaman air akuarium seminggu sekali menggunakan alat uji keasaman air. Kelima, bersihkan akuarium setiap minggu menggunakan spons sampai kaca akuarium terlihat jernih. Keenam, mengganti atau membersihkan saringan atau filter setiap bulan. Ketujuh, amati ikan untuk memastikan semuanya berenang secara aktif dan memiliki warna yang sehat. Kerjakan halaman 148. Permainan menjala ikan adalah sebuah permainan berkelompok yang terdiri dari kurang lebih 20 anak. Perhatikan penjelasan tentang cara permainan menjala ikan berikut. Pertama, guru menentukan batasan atau kolam untuk permainan ini. Kedua, tentukan anggota kelompok jala dengan undian atau suit. Ketiga, kelompok ikan bebas memilih tempat untuk berdiri, tapi hanya berlari di dalam kolam yang ditentukan. Ikan yang keluar dari kolam maka dinyatakan mati atau harus bergabung bersama kelompok jala. Kelompok jala harus saling bergandengan tangan dan jangan sampai lepas. Kelompok jala berusaha menangkap ikan dengan cara mengepung ikan dan memasukkan ke dalam lingkaran seperti orang menjala ikan. Keenam, ikan berusaha menghindari tangkapan jala dengan berlari di dalam kolam. Ketujuh, jika ikan terjala maka harus bergabung dengan jala. Demikian terus seterusnya sampai semua ikan habis terjala. Pembelajaran kelima. Ayo membaca. Si kancil dan kura-kura. Si kancil dan kura-kura telah lama bersahabat. Pada suatu hari, mereka pergi menangkap ikan di suatu danau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Kijang yang ingin ikut serta. Kemudian, mereka bertiga pun meneruskan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah bukit.
Mereka bertiga bertemu dengan rusa yang ingin ikut juga. Akhirnya rusa pun masuk dalam rombongan. Setelah dirasa cukup mendapat ikan, rombongan si kancil berniat kembali pulang ke rumah. Akan tetapi, mereka bertengkar mengenai bagian masing-masing. Mereka berpendapat siapa yang berbadan besar akan mendapatkan bagian yang besar pula. Si kancil sebenarnya tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian, si kancil mencari akal. Tiba-tiba, kancil melompat dan memberi tanda bahwa bahaya akan datang. Mereka semua ketakutan dan terbirit-birit melarikan diri. Ada yang jatuh tunggang langgang, ada juga yang terpelosok ke dalam lubang, dan ada pula yang tersangkut di akar-akar pohon. Hanya si kancil dan kura-kura yang tidak lari. Lalu si kancil dan kura-kura pulang dengan berjalan berdendang sambil membawa banyak sekali bungkusan ikan. Nah, dari cerita si kancil dan kura-kura ada pesan moralnya, yaitu kecerdikan bisa membawa kita keluar dari masalah. Namun, gunakan kecerdikan itu untuk kebaikan dan di jalan yang benar. Kerjakan tugas halaman 154. Saat menjaga ikan-ikan dari gangguan harimau, kancil meminta beberapa batang rotan berukuran 1 hasta. Kancil memotong-motong setiap batang rotan menjadi beberapa bagian lagi, sesuai jenis gelang yang akan dibuatnya. Perhatikan potongan rotan yang dibuatnya berikut. 1/2, 2/4, dan 3/6. Karena luas daerah pada masing-masing rotan sama, maka pecahan-pecahan tersebut senilai. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan pecahan berikut ini. Berdasarkan contoh di atas, pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan 3/6, yaitu 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Sekarang kalian kerjakan tugas halaman 156. Pembelajaran ke-6. Ayo amati, Maula, Manda, dan Edo memiliki peran sebagai pelajar. Tugas mereka adalah belajar dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain pelajar, masih banyak peran yang dapat kamu temui di sekolah. Amatilah peran-peran yang ada di sekolahmu. Tuliskan apa saja peran-peran warga sekolah di sekolahmu. Setelah kalian mengamati, kalian kerjakan tugas halaman 159. Kalian kerjakan tugas halaman 163 sampai 165 bagian A dan B. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya.